Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Pelet Sang Suami. Cerita ini ditulis oleh Dini Pelwa. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pelet Sang Suami. Karena aku kaget, tak sengaja pintu ruangan itu terdorong. Bapak dan sosok itu yang sedang asik menikmati ciuman kaget melihatku. Dengan tatapan amarah dan mengerikan mereka berdua menatapku. "Sedang apa kamu di sini?" "Maaf Pak, aku nggak sengaja." Aku menundukkan kepala, keringat dingin bercucuran di wajahku. Untung saja saat itu aku tidak ngompol. Yang kutakutkan bukan bapak yang berteriak dan marah, tapi sosok itu. Sosok itu berubah wajahnya menjadi sangat mengerikan. Sambil berkata, "Noto, kamu sudah tahu kan apa yang aku inginkan?" "Nyai, Gusti Ayu pangapunten." Tiba-tiba sosok itu menghilang dan tentu saja bapak marah sejadi-jadinya padaku. Tapi untung saja bapak tidak sampai main tangan seperti anaknya. Dia hanya mengancamku agar tidak memberitahukan perihal tadi kepada siapapun. Aku pun hanya mengangguk dan kembali ke kamar. Itulah malam yang tidak terlupakan. Sampai di malam-malam Jumat selanjutnya suara gaduh itu masih ada. Tapi pintu ruangan itu tertutup rapat. Apakah ibu mertuaku dan suamiku tidak tahu tentang bapak yang seperti itu? Aku tidak mau ikut campur lagi. Bisa-bisa nanti nyawaku yang melayang jika berurusan dengan bapak dan sosok itu. Biarlah itu menjadi urusan mereka saja. Akhirnya aku dan suamiku sampai di rumah kakak tertuaku. Ternyata Simbo sudah menungguku sedari tadi. Pelukan hangat itu kembali kurasakan. Satu persatu keluargaku kusalami dan kupeluk. Keluargaku sampai saat ini belum ada yang tahu dengan watak suamiku. Yang mereka tahu suamiku orang yang baik. Walaupun dia tidak bekerja, keluargaku tidak pernah sedikit pun menggunjingnya. Saat sedang asik bertegur sapa dengan sanak saudara, aku melihat raut wajah suamiku. Sepertinya dia sudah menahan marah. Dia hanya duduk sendirian di dekat pintu. Daripada nanti keluarga tahu tabiat suamiku, akhirnya aku memutuskan untuk pulang. "Aku langsung pulang ya Mbok, kan baru sampai, makan dulu." "Nggak usah Mbok, perutku lagi tidak enak rasanya." Aku beralasan padahal sebenarnya memang sedari tadi aku menahan mual. "Kamu sakit Nduk?" "Enggak Bu, ini cuma kecapean aja." "Kayaknya kamu isi Mar," teriak pamanku yang ternyata dari tadi memperhatikan percakapan kami. "Isi nasi yo Lek." "Us, kudune dijawab amin toh. Boleh ngobrol berdua Mar?" "Kenapa tolek di sini aja kan nggak apa-apa." "Ayo wis ndang melu aku." Aku mengiyakan ajakan paman dan mengikutinya dari belakang. Kulihat suamiku pun tidak tahu aku pergi mengikuti pamanku. "Ini buat pegangan kamu," kata paman sambil memberikan sebuah gelang dengan ada kayu ukiran di tengahnya. "Pegangan apa sih Le? Aku gak butuh kayak gini. Masih ada Allah yang jaga aku." Pamanku yang satu ini memang memiliki kemampuan tentang hal mistis. Beliau adalah adik bungsu dari Simboku. Dalam keluarga pamanku termasuk salah satu yang mendapat keturunan dari Mbah Buyut bisa melihat mereka. Bedanya denganku, pamanku menekuni dan mempelajari kemampuan itu, sehingga bisa dibilang beliau termasuk orang bisa dan sering dimintai tolong oleh warga sekitar atau bahkan orang dari luar kota bila berhubungan dengan hal gaib. "Wes pegang aja Mar, biar Pak Ale bisa memantau kamu. Tak lihat-lihat suamimu dan keluarganya juga bukan orang yang biasa." Aku tidak kaget dengan perkataan paman barusan.
Ya karena memang aku sudah melihat yang dilakukan mertuaku. Pokoknya kamu hati-hati yo, jaga kandungan kamu. Aku hanya bengong, siapa juga yang hamil batinku. Aku begitu yakin tidak hamil karena jadwal haidku masih 1 minggu lagi. Setelah selesai aku dan suamiku pamit pulang, kakak iparku tidak lupa memberi kami beberapa bungkusan makanan. Aku tidak menolaknya, tapi aku takut keluarga aku tahu yang sebenarnya dan akan merasa kecewa nantinya jika aku menolaknya. Akhirnya aku menerimanya. Wajah suamiku sudah terlihat merah padam. Sungguh sangat mengerikan. Sebulan sudah berlalu setelah acara itu. Kegiatan dilakukan seperti biasa. Aku bekerja, suamiku yang suka mabok dan judi, serta mertuaku yang masih rutin melakukan ritual. Gangguan yang aku alami di rumah itu pun semakin sering kudapatkan. Aku sampai merasa sudah terbiasa dengan hal itu. Mau bercerita, mengeluh ataupun menangis, sudah tidak ada lagi orang yang bisa aku ajak berkeluh kesah. Hanya Allah tempatku bersandar. Aku kenapa belum haid juga ya? Coba nanti pulang kerja aku mampir ke apotek beli tespek. Pagi ini aku merasa sangat malas untuk beraktivitas. Inginku hanya tiduran saja. Baru saja berpikir seperti itu, dari luar kamar sudah terdengar teriakan ibu mertua yang memanggil untuk segera disiapkan sarapan. Ya memang pagi ini aku terlambat bangun. Siap-siap bakal kena omel lagi deh ini. Saat hendak beranjak dari tempat tidur, tiba-tiba kepalaku terasa pusing dan pandanganku gelap. Akhirnya aku pun terjatuh tak sadarkan diri. Saat terbangun aku melihat sekeliling. Ini seperti di sebuah klinik, dan benar saja. Ternyata suami dan mertuaku membawaku ke klinik terdekat, tapi tatapan mereka saat tahu aku sudah sadar sangat tidak enak dilihat. Apa aku melakukan kesalahannya? Kok pandangan mereka seperti melihat musuhnya saja? Pikirku yang sedikit bergidik ngeri melihat tatapan mereka. Kamu sudah sadar, Mar? Iya sudah, Mas. Aku kenapa ya? Udah bahas nanti aja di rumah. Ayo sekarang kita pulang. Jadi wong kok ngerepoti. Sesampainya di rumah, suamiku langsung melempar sebuah kertas di hadapanku. Ini apa, Mar? Bisa-bisanya kamu hamil. Hah? Aku hamil? Terus memangnya kenapa? Aku hamil kan ada kamu, Mas. Suamiku. Aku hamil kan juga ini anakmu. Aku belum mau punya anak, Mar. Bukannya selama ini sudah kusuruh kau minum obat setiap malam? Aku memang disuruh meminum obat setiap malam oleh suamiku. Awalnya aku tak tahu itu obat apa. Ternyata setelah aku cek dan cari-cari info, itu adalah pil untuk KB. Aku memang kadang lupa untuk meminumnya, dan aku juga tidak berpikir akan diberi keturunan secepat ini. Kalaupun diberi cepat, terus memang kenapa? Ini kan rezeki dari Allah. Aku pun sudah bersuami, walaupun suamiku pengangguran. Aku masih sanggup membiayai anak ini nantinya. Dalam lubuk hatiku yang terdalam juga aku ingin agar anak ini bisa merubah perangai suamiku. Siapa tahu nanti dia bisa sadar, tapi ternyata semuanya tidak sesuai dengan kehendakku. Cepat gugurkan kandunganmu. Iya benar kata suamimu, Mar. Gugurkan saja mumpung masih kecil. Aku tidak mau punya cucu dari rahimmu. Aku akan melahirkan anak ini, dan aku yang akan merawatnya. Aku tidak butuh kalian. Aku berteriak sambil berurai air mata. Aku langsung pergi menuju kamar. Di dalam kamar aku masih mendengar ibu mertua dan suamiku yang masih marah sambil menyalahkanku. Ibu akan menjagamu, nak. Kuucapkan itu sambil mengelus perutku yang masih terlihat rata. Kehamilan ini membuat sangat kerepotan. Selain mabok parah, aku juga sering ngantuk, yang mengakibatkan marahnya mertua dan suamiku.
Di rumah aku tidak bisa beristirahat. Di kantor dengan kerjaan yang menumpuk pun membuatku tidak bisa beristirahat. Aku harus kuat demi anakku. Setiap jadwal kontrol kandungan aku rutin datang walaupun sendirian. Dan dokter bilang pun semua baik-baik saja. Sampai memasuki usia kehamilan 4 bulan, tiba-tiba perutku terasa sangat panas dan melilit. Dengan tertatih-tatih aku menaiki motor sendiri menuju klinik. Saat hendak ke klinik, aku melihat suami dan mertuaku. Mereka seperti bahagia sekali. Sampainya di klinik, aku langsung diperiksa dan dicek. Tapi anehnya kata dokter tidak apa-apa. Hanya memang aku sedikit mengalami kontraksi. Mungkin disebabkan karena stres atau kecapean saja. Untungnya kandunganku kuat dan jabang bayinya tidak kenapa-napa. Selama kehamilan 4 bulan ini, keluargaku belum ada yang tahu kalau aku hamil. Aku sengaja tidak memberitahukan kabar ini, biar nanti saja kalau aku ke sana, aku langsung akan memberitahu. Tapi tiba-tiba Pak Lekku menelpon. Assalamualaikum, piye kabar Indo? Sehat, kandunganmu piye? Waalaikumsalam, Le, alhamdulillah sehat. Pak Lek, piye kabare? Kok tahu kalau aku hamil? Lepas kapan kae kan wis tak omongi. Yen awakmu iku meteng. Kamu aja tidak percaya sama Pak Le. Iya Le, aku minta maaf yo. Simbok jangan dikasih tahu dulu biar nanti aku saja yang ngasih tahu. Iya Nduk. Gelang yang tak kasih jangan sampai dilepas yo. Pokoknya pakai terus. Iya Le. Setelah insiden perut yang melilit dan panas itu, hampir setiap malam aku selalu bermimpi aneh. Di dalam mimpiku aku melihat ada sosok perempuan jelek yang selalu memperhatikanku. Dan setiap perempuan itu hendak mendekatiku, dia langsung terpental dan kesakitan. Dalam kesakitan itu pasti perempuan itu akan bilang, "Anakmu wis gua aku." Aku terbangun dengan napas yang bergemuruh. Mimpi apa ini? Siapa sosok itu? Kenapa dia terus berkata seperti itu? Aku menengok ke sebelah kasur. Ternyata suamiku belum pulang dari kebiasaan buruknya. Aku sebenarnya sudah sangat muak sekali dengan sikap dan kebiasaan suamiku itu. Tapi apa mau dikata, kekesalan itu hanya bisa berada di dalam hati saja. Tidak berani sedikit pun aku membantah apalagi memarahinya. Mumpung masih jam 3 pagi, lebih baik aku sholat tahajud aja, agar hati ini menjadi lebih tenang. Siapa tahu mimpi itu hanya bunga tidur saja atau dari pikiranku yang kalut, karena calon bayi ini belum diterima ayahnya sendiri. Seperti biasa, kalau hendak wudhu aku harus ke kamar mandi yang berada di dekat kamar pemujaan itu. Tumben tenang sekali malam ini. Hawa dan rasa takut atau merinding dari kamar itu dan dapur pun tidak ada. Mungkin mereka sudah pergi kali. Selesai sholat, kulihat waktu subuh masih lama. Aku ingin tiduran lagi. Badan terasa sangat lelah dan sakit. Kalau sedang merasakan sakit begini, ingin sekali aku pulang ke rumah Simba. Sudah pasti aku akan dimanja selalu. Aku coba memejamkan mata, berharap bisa tertidur lagi walau hanya sekejap, dan ternyata suamiku pulang. Kenapa pagi sekali kamu pulangnya, Mas? Sudah diam kamu. Ku coba menahan dengan tangan agar tidak muntah di kamar. Sudah, sana, kalau mau muntah jangan di sini. Kotor dan bau. Sana. Aku akhirnya pergi ke kamar mandi dan sekalian melanjutkan aktivitasku di rumah seperti biasa. Sepulang kerja aku mengunjungi rumah Simbo. Aku tahu pasti nanti bakal kena marah suami. Tapi bodoh amat lah. Peduli apa dia? Kenapa aku tidak boleh menemui orang tuaku sendiri? Sesampai di rumah Simbo aku langsung memeluknya, bersimpuh di kakinya. Napa, Nduk? Kesini duduk dulu. Wah, aku minta maaf, aku sudah gak sanggup berumah tangga dengan suamiku. Sabar, Nduk, sabar. Semua pasti ada jalannya, ini hanya ujian untuk keluargamu.
Iya, Mbok. Aku memang belum pernah menceritakan sedikit pun perilaku suamiku kepada Simbok, tapi aku yakin Simbok sebenarnya bisa merasakannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam lo, Pale. Kok bisa pas ya aku Reni sampai nyurini? Aku memang niat kesini, Mar. Soalnya aku lihat kamu kayaknya mau kesini. Aku mau ketemu sama kamu. Ada hal penting yang mau tak bicarakan. Ono apa, Le? Kandunganmu ada yang mau ganggu. Untung kamu percaya Pak Le mau memakai gelang itu. Maksudnya apa, Le? Loh, alhamdulillah kowe hamil toh, Nduk. Ya alhamdulillah sudah 4 bulan, Mbok. Sebenarnya aku kesini itu mau ngabarin Simbok sekalian pengen dibuatin syukuran kecil-kecilan. Dah bahas itu nanti saja, ini lebih penting, Mar. Kamu pernah mimpi gak ada yang mau ambil anakmu? Iya pernah, Le, beberapa kali malahan. Akhirnya aku ceritakan semua detail mimpiku kepada Pak Le. Ikulah yang mertuamu, Mar. Apa? Yang benar kamu, Le. Jadi menurut Pak Le itu adalah sosok yang dikirimkan mertuaku untuk mengambil janinku. Tapi Pak Le belum yakin ini untuk tumbal atau hanya untuk menggugurkannya saja. Karena setelah aku ceritakan semuanya dari awal menikah sampai sekarang perlakuan suami dan mertuaku, Pak Le jadi tahu bahwa keluarga suamiku menolak bayi ini dan Simbok hanya bisa mengelus dada dan menangis. Walando, nasibmu kok kayak gini, mesakemen. Aku pun menangis mengingat semua perilaku suami dan mertuaku. Dan aku baru tahu kenapa aku tadi memiliki keberanian untuk ke rumah Simbok tanpa izin dulu dengan suamiku. Ternyata itu ulah Pak Le. Pak Le yakin karena ada hal janggal pada diriku. Aku tertegun mendengarkan semua penjelasan dari Pak Le. Dalam benakku masih belum memahami tentang semua ini. Kenapa mertuaku begitu? Wes, Mar, sekarang kamu di sini aja sudah pasti aman. Pak Le juga bisa leluasa jaga kamu. Tapi Le, ya tidak mungkin aku di sini. Suamiku gimana? Siapa yang mau ngurusi aku juga nggak tahan kalau harus jauh-jauhan begini. Iya toh, Mbok. Ya menurut Simbok. Sekarang nurut Pak Lekmu aja. Simbok gak kuat jika kamu di sana diperlakukan seperti itu. Aku hanya bisa tertunduk memikirkan apakah ini memang jalan yang terbaik, ataukah aku harus kembali ke rumah suami. Kalau aku di sini, bagaimana kalau suamiku mencariku dan memarahiku? Kalau aku saja yang terkena dampaknya tidak masalah, tapi Simbok, Pak Le, bagaimana kalau mereka juga ikut terkena imbasnya? Sedangkan kalau aku kembali ke sana, aku takut kehilangan bayi ini. Ya Allah, apa yang harus hamba perbuat? Akhirnya aku menuruti saran Pak Le untuk tinggal sementara di rumah Simbok sampai situasi aman untuk kandunganku. Aku pun hanya mengirim pesan pada suamiku bahwa aku harus dinas di luar kota. Aku terpaksa berbohong agar Simbok dan Pak Le tidak terkena kemarahan suamiku. Apa tidak bisa kamu pulang dulu? Kenapa kamu bilang mendadak, Mar? Cerca suamiku seperti kebakaran jenggot saat aku memberitahu bahwa aku tidak bisa pulang. Bukan mendadak, Mas. Ini sebenarnya sudah dari jauh-jauh hari aku ingin memberitahukanmu. Tapi bagaimana aku bisa ngabari kamu? Sedangkan kamu saja pulang selalu pagi. Kita jarang sekali ngobrol, Mas. Aku memberikan alasan walaupun itu benar sekali kami jarang sekali ngobrol. Perdebatan panjang tidak kunjung selesai. Dan seperti biasa aku selalu yang merasa bersalah dan mengalah. Bagaimana bisa aku mencintai orang seperti itu? Dulu saat mendekatiku dia tidak begitu. Dia begitu baik, sopan dan pengertian. Tapi demi bayi ini aku harus berkorban sedikit. 3 hari setelah aku memutuskan menetap sementara di rumah Simbok, hampir setiap waktu aku selalu memikirkan suamiku. Rasanya seperti rindu sekali walaupun di rumah kami jarang bermesraan dan ngobrol.
Tapi bila sudah melihat wajahnya, rasa marah, kecewa, dan kesal hilang begitu saja. Dan selama 3 hari ini juga aku sudah tidak memimpikan sosok menyeramkan itu lagi. Yang aku impikan dan pikirkan hanyalah suamiku. Malam hari itu badanku tiba-tiba demam. Badanku terasa panas sekali dan sambil tertidur aku seperti mengigau memanggil-manggil suamiku. Simba yang berada di ruang tengah langsung menuju kamarku. "Duh, sadar badanmu panas sekali. Ayo periksa saja." "Bah, aku harus pulang, aku kepikiran suamiku terus." "Ya sudah, besok biar dianterin Pak Limu saja." Semoga semuanya nanti akan baik-baik saja, doaku dalam hati. Suamiku sendiri jarang sekali menghubungiku. Aku yang memang masih syok dengan cerita Pak Alek masih enggan untuk berkirim pesan dengan suamiku. Biarlah nanti saja, bila bertemu aku akan langsung meminta penjelasan. Sekarang yang pasti aku ingin segera bertemu dengan suamiku. Pagi itu demamku belum turun juga. Samar-samar aku mendengar obrolan Simbo dan Pak Alek. Pak Alek sudah datang sedari tadi, namun Simbo memintaku untuk sarapan pagi di sini dulu baru pergi ke rumah mertua. "Iyo, ono sing ra beres iki. Wis, Mariam bening gini wae. Aku curiga Mariam iki kena pelet." "Apa kowe wis yakin, Lek?" "Iki aku ben sing rono dhewe ayo. Wis sampean percaya wae karo aku." Aku yang di dalam kamar mendengar kata pelet. Hah? Apa iya aku terkena pelet? Rasanya tidak mungkin suamiku setega itu menggunakan cara kotor untuk mendapatkanku. Aku hendak menuju ruang tengah ingin mengikuti obrolan Simbo dan Pak Alek, tapi ternyata terlambat. Sudah terdengar suara motor Pak Alek yang melaju pergi. Tapi kenapa aku tidak diajak? Bukannya Pak Alek kesini mau mengantarkanku ke rumah mertuaku? Kenapa Pak Alek pergi sendirian? Nanti kalau suamiku tahu aku berbohong bagaimana? Kasihan nanti Pak Alek yang kena imbasnya dan pasti suamiku akan marah besar padaku. Saat hendak bangun dari tempat tidur, tiba-tiba badanku ambruk lagi, lemas sekali rasanya. Bayi dalam perutku juga gerakannya melemah. Kenapa ini? "Mbok, Simbo." Dengan suara lemas aku berusaha memanggil Simbo. Tak lama kemudian Simbo datang dengan wajah kaget melihatku terbaring di lantai. "Duh, ayo ke rumah sakit saja." Aku belum sempat menjawab, Simbo sudah berlari meninggalkanku. Entah mau kemana Simbo dengan gamis panjangnya yang sedikit diangkat agar lebih leluasa berlari. Tak lama kemudian Simbo datang dengan kakak pertamaku. Aku yang lemah segera digendong. Kakakku menuju mobil dan membawaku ke rumah sakit. Di rumah sakit aku segera ditangani dokter. Diberilah cairan infus dan dicek kandunganku. "Bu, ini detak jantung anak ibu lemah sekali. Ibu harus istirahat total ya." Aku hanya mengangguk saja. Kulihat Simbo menangis di sebelahku. Kakakku sedang mengurus administrasinya karena ternyata aku harus diopnam di sini. Perlukah aku memberikan kabar kepada Iwan suamiku? Lama-kelamaan mataku terasa berat dan aku pun mulai mengantuk. Saat tertidur aku bermimpi sosok menyeramkan itu lagi. Tapi tak lama kemudian sosok itu seperti kesakitan dan menghilang begitu saja. Entah apa yang terjadi, tapi hatiku merasa lega sekali. Aku terbangun dan melihat Simbo tertidur sambil duduk dengan kepala bersandar di ranjangku. Kulihat tangan keriputnya, ternyata beliau sudah semakin tua saja. "Maafkan aku, Mbok, yang belum bisa membahagiakanmu." Aku biarkan saja Simbo tidur, mungkin beliau kecapean menemani dan mengurusku. Badan dan suhu tubuhku sudah enakan. Bayi dalam perutku juga sepertinya baik-baik saja. Sayup-sayup terdengar suara azan maghrib dari luar kamar rawat inapku. Aku perlahan membangunkan Simbo. "Mbok, bangun Mbok, maghrib."
Aku menggoyangkan tubuh Simbok secara perlahan. Tubuh kurus dengan rambut yang sudah sepenuhnya memutih itu pun akhirnya terbangun. Lu wis tangin do piye wis enak apa durung awakmu? Alhamdulillah udah enakan, Mbok. Semoga besok bisa pulang ya. Muga wae ya, Nduk. Mbok, aku mau ngomong. Sebenarnya sebelum pingsan tadi aku dengar Simbok dan Pak Lek ngobrol. Sebenarnya ada apa toh? Tanyaku serius, berharap Simbok memberikan jawaban yang jujur, tidak hanya jawaban untuk menenangkan hati. Sambil menundukkan kepalanya, wanita yang selalu aku hormati dan sayang itu tiba-tiba menangis. Ada apa, Mbok? Kenapa Simbok malah menangis? Cerita, Mbok. Aku masakne awakmu, Nduk. Kenapa kamu gak pernah cerita masalah perlakuan mertualan bojomu kuwi? Kok iso Mbok simpen dhewe, Nduk? Aku langsung terdiam mendengar Simbok mengatakan hal itu sambil mengusap air matanya. Ingin sekali sebenarnya aku bercerita semua tentang keluarga suamiku. Tapi entah kenapa mulut ini seperti terkunci. Batin dan pikiranku pun seperti berperang sendiri di dalam otakku. Batinku ingin berbicara dan mengakhiri semuanya, tetapi pikiranku menolaknya. Dalam pikiranku pun sebenarnya aku masih saja selalu memikirkan suamiku. Apalagi sekarang aku sedang hamil anaknya. Walaupun ini tidak diharapkan olehnya, tapi aku masih berharap anak ini tidak akan kekurangan kasih sayang dari bapak ibunya nanti. Aku masih tertegun dan terdiam 1000 bahasa. Simbok yang sepertinya paham aku belum mau bercerita memberikanku waktu dahulu. Beliau mengambil mukena putih dari dalam tasnya dan berpamitan hendak sholat maghrib sebentar di masjid rumah sakit. Kamarku dirawat berada di lantai dasar, jadi aku tidak perlu khawatir Simbok kesusahan menggunakan lift. Masjidnya pun sebenarnya tidak begitu jauh. Memang keluar dari bangunan rumah sakit, tapi masih dalam lingkungan rumah sakit. Hanya tinggal menyusuri lorong kamar lantai dasar sampai ketemu pintu keluar dari situ, dan sudah terlihat masjid yang selalu ramai walaupun bukan jam sholat. Banyak sekali keluarga pasien ataupun para orang-orang yang hendak atau sudah membesuk. Tak jarang juga melihat para keluarga pasien yang menangis terseduh-seduh meminta pertolongan dari Zat yang maha segalanya. Masjid yang berada di depan bangunan rumah sakit itu seperti masjid saksi bisu. Betapa banyaknya harapan-harapan dari orang-orang yang terlihat tegar di depan keluarganya yang sakit, tapi menangis dalam doa di tempat suci itu. Tak ayal juga para keluarga pasien yang tertidur pulas di serambi masjid setelah melaksanakan kewajibannya untuk mengisi tenaganya lagi. Aku pernah di posisi itu saat menemani almarhum bapak dahulu waktu masih dirawat di rumah sakit. Itu karena penyakitnya kambuh dan penyakit yang akhirnya membunuh almarhum bapak. Cerita masa lalu yang begitu menyedihkan bila diingat kembali. Beliau adalah cinta pertamaku, aku selalu dimanja dan disayangnya. Walaupun kami hidup sederhana, tapi hampir semua keinginan dan kemauanku selalu diturutinya. Aku kangen Pak Al-Fatihah untuk Bapak. Lama sekali Simbok belum kembali, mungkin sepertinya langsung sekalian jamaah sholat Isya. Sembari menunggu Simbok, aku membuka handphone yang sedari tadi tergeletak di meja sebelah ranjang tidur. Aku membuka WA dan banyak sekali panggilan tak terjawab serta pesan dari Iwan. Iya, aku hampir lupa mengabari suamiku. Pasti dia nanti khawatir, mungkin lebih tepatnya marah. Dan benar saja baru aku mau menelpon, tiba-tiba handphoneku bergetar dan tertera nama suamiku di layar handphone. Halo, assalamualaikum. Kamu kemana aja? Kenapa tidak angkat teleponku? Maaf mas, tadi aku pingsan, ini sekarang aku ada di rumah sakit. Rumah sakit mana biar aku jemput? Rumah sakit Panti. Aku terhenti mengatakan lengkap nama rumah sakitnya.
Aku lupa kalau aku berbohong sedang dinas di luar. Kamu bohong sama aku ya, Mar? Kamu gak dinas di luar kota kan? Maaf. Telepon pun berakhir. Iwan memaksa akan menjemputku kemari. Aku pun seperti tak berdaya. Di satu sisi aku sangat bahagia Iwan mau menjemput. Di sisi lain aku sebenarnya juga lelah dengan sifatnya. Suara pintu terdengar. Ternyata si Mbok sudah datang dari masjid. Mbak wis mam. Wis nduk piye dokter mau wis rene durung? Sudah Mbok, katane besok pagi dah boleh pulang. Alhamdulillah yen ngono, mau paling ngabari jare bar kecelakaan. Lah terus piye Mbok, parah? Katanya gak apa-apa nduk, cuma lecet-lecet saja. Dalam hati aku bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Menurut Pak Lek, beliau mengalami kecelakaan setelah pulang dari rumah Iwan. Saat itu Pak Lek merasa rem motornya seperti tak berfungsi. Hingga akhirnya ia menabrak sebuah pohon di pinggir jalan. Untung pada saat itu Pak Lek tidak mengendarai motornya begitu cepat. Padahal Pak Lek rutin servis motor setiap bulan, dan lebih anehnya lagi setelah kecelakaan motor itu terjadi dan rem motor dicek kembali ternyata berfungsi normal. Ulah siapakah ini? Pagi itu Simbok sudah berkemas, aku juga sudah selesai mandi. Hari ini adalah jadwal aku pulang, keadaanku sudah jauh membaik. Duh, kamu yakin gak mau pulang bareng Simbok? Tanya Simbok penuh ragu karena tahu aku akan dijemput Iwan, suamiku, dan langsung kembali ke rumah Iwan. Iya Mbok, dia masih ada di bojoku. Aku kudu balik ning kono. Kalau ada apa-apa langsung kabari Simbok ya Nduk. Iya Mbok. Tak lama terdengar suara pintu dibuka, ternyata itu Iwan. Iwan datang terus langsung mencium tangan keriput Simbok. Tanpa basa-basi menanyakan kabarku atau Simbok dahulu, Iwan langsung menyuruhku bersiap untuk pulang. Katanya urusan administrasinya sudah diurus. Simbok yang seperti mengerti dengan keadaan dan sifat Iwan pun melihatku dan hanya mengangguk untuk mengiyakan ajakan Iwan. Aku yang seperti tak berdaya mengikuti saja perkataan Iwan. Simbok nanti akan dijemput oleh kakak pertamaku. Tadinya Pak Lek yang akan menjemput Simbok, tapi Simbok melarang. Karena lukanya saja belum kering, walaupun hanya lecet tetap saja pasti itu terasa sakit dan perih. Sebenarnya maksud Pak Lek yang akan menjemputku adalah agar bisa menahanku untuk tidak ikut dengan suamiku lagi. Aku juga baru tahu kalau aku sakit ini adalah efek dari pelet suamiku sendiri. Karena dari keterangan medis pun katanya aku cuma kelelahan saja. Semua tes dan hasil labku normal. Aku yang tidak pernah sakit sampai pingsan pun sebenarnya merasa aneh. Tapi apa benar aku terkena pelet? Aku tak habis pikir. Tapi apa mungkin Pak Le membohongiku soal mimpi-mimpiku? Pak Le juga sebenarnya sudah tahu. Siapa sosok sebenarnya yang selalu muncul di mimpiku? Sosok itu adalah suruhan dari mertuaku. Mereka tidak mau aku melahirkan anak ini dan memberikan anak ini untuk jin peliharaannya. Aku tentu merasa kaget dan shock sekali. Bagaimana mungkin ini terjadi padaku? Kenapa mereka tega sekali? Tapi aku pun tidak bisa langsung percaya walaupun Simbok sendiri yang memberitahukanku dan memperingatkanku. Saat hendak pulang aku melihat Simbok sempat menitikkan air matanya. Hatiku terasa seperti ada yang menusuk. Sakit sekali melihatnya menangis gara-gara aku. Tahu aku melihat Simbok, Iwan pun segera menyeret tanganku dengan kasar. Aku hanya mengikutinya di belakang dengan langkah tak beraturan karena tarikan tangannya tadi. Dalam perjalanan menuju rumah suamiku, aku melihat sepertinya ini bukan arah menuju rumahnya. Ternyata Iwan mengajakku makan di resto favoritku. Meski kita pacaran tidak terlalu lama dan dalam pernikahan pun sepertinya dia sering acuh tak acuh. Bahkan sering bersikap kasar, tapi Iwan tahu semua kesukaanku. Entah dari mana Iwan tahu, dia tidak pernah mau memberitahukannya.
Senang sekali rasanya diajak makan bersama setelah sekian lama. Iwan pun segera memesankan ayam bakar dengan sambal terasi, tidak lupa beserta lalapannya. Es jeruk pun tidak luput dari ingatannya. Dia tahu sekali makanan yang membuatku senang, sedangkan dia memesan nasi goreng. Aku makan dengan lahapnya, tidak lupa ku cuci dulu tanganku. Makan dengan sambal seperti ini memang lebih enak menggunakan tangan daripada menggunakan sendok. Setelah selesai makan, Iwan menanyakan keadaan bayi dalam perutku. Tumben sekali. Anak kita sehat kan, Mar? Alhamdulillah sehat. Kamu kenapa bohong, Mar? Aku tahu dari nada bicaranya dia pasti sedang menahan amarah. Aku bingung sekali memberi penjelasan. Kamu sudah selesai makan kan, Mar? Ayo kita segera pulang. Aku langsung segera bergegas menuju meja kasir. Ternyata Iwan juga memesan makanan lain untuk dibawa pulang. Sudah pasti itu untuk ibu dan bapak mertuaku. Kenapa aku yang bayar dan kenapa aku mau-mau saja yang bayar tanpa disuruh? Asal tahu saja dahulu pernah makan di resto dan Iwan yang bayar. Sampai rumah dia menagihnya dan tentu saja bila aku tidak memberikannya, dia akan semakin menjadi-jadi. Tamparan pasti akan mendarat di pipiku. Makanya sekarang aku menghindari itu. Selesai membayar, Iwan sudah menungguku di atas motor. Ayo bisa cepetan gak sih? Lelet banget. Aku hanya diam dan berlari menuju parkiran motor. Aku sekilas melihat tukang parkir sedikit terkejut. Mungkin dia kaget melihat seorang wanita hamil dibentak dan berlari-lari. Di atas motor kami berdua hanya terdiam. Sesampainya di rumah bapak dan ibu mertua sudah menunggu di ruang tamu. Aku pikir dia menyambut dan menungguku, tapi ternyata yang keluar dari mulutnya hanya bertanya tentang makanan. Lama banget sih, Wan. Ibu udah lapar nih. Toko juga udah terlalu lama ditinggal. Kulihat Iwan segera menyodorkan 2 bungkus ayam goreng. Lagian kamu tuh ya gimana sih, Mar? Pakai acara pergi segala. Masuk ke rumah sakit pula. Kayak gini kan Iwan juga yang repot mesti susulin kamu ke sana. Lagi-lagi aku hanya terdiam dan segera masuk kamar. Aku langsung ganti pakaian dan bersiap mencuci baju dan beres-beres rumah. Saat hendak keluar membuka pintu kamar, Iwan langsung masuk kamar, mendorongku dan menutup pintu. Sudah tahu pasti yang terjadi, Iwan hanya ingin nafsunya terpenuhi tanpa peduli dengan keadaanku. Aku pun hanya bisa menurutinya. Aku merasa hubungan badan ini seperti pelampiasan emosi Iwan. Dia bermain begitu kasar, aku sebenarnya tidak bisa menikmatinya. Setelah selesai dia menikmati tubuhku, Iwan berbaring di sebelahku. Palemu jangan sampai kesini lagi kalau masih mau nyawanya selamat. Aku beneran gak tahu, Mas, kalau Palem mau kesini. Segera lepas kalung itu, kamu jangan berani-beraninya pakai barang-barang pemberian Palemu lagi. Dengan paksa Iwan menarik kalung yang masih melingkar di leherku. Begitu perih terasa saat ditarik kalung itu. Jadi beneran kamu yang buat Pale kecelakaan, Mas? Itu semua demi kamu. Palemu itu jahat, mau memisahkan kamu dari aku. Aku yang tadinya kecewa sedikit demi sedikit kembali iba dengan Iwan. Sebegitu besarkah dia mencintaiku? Pokoknya kalau sampai kamu pergi lagi dari rumah ini, lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Emangnya kenapa kalau aku pergi, Mas? Toh aku di sini juga cuma seperti pembantu dan pemuasan birahimu saja. Iwan bangun dari tidurnya dan menindihku, kemudian tamparan itu lagi. Berani jawab kamu ya? Masih untung kamu cuma pingsan waktu itu. Iwan memegang leherku seperti hendak dicekiknya. Aku pun menangis sambil memohon ampun. Kemudian dia beranjak pergi meninggalkan kamar kami berdua. Entahlah, aku tidak tahu dia hendak kemana. Yang jelas kurasakan sekarang ini pipiku begitu perih dan perutku begitu sakit setelah ditindih tubuh Iwan.
Apa dia sebenarnya ingin membunuhku secara perlahan? Aku keluar kamar menuju kamar mandi. Kulihat sekeliling ternyata sudah sepi. Sepertinya bapak dan ibu mertua sudah pergi ke toko. Setelah beberapa hari meninggalkan rumah terlihat tampak kotor dan tambah singgup. Aku sekilas melihat kamar keramat itu tambah merinding saja. Selesai mandi junub, aku buka HP sebentar, ternyata ada banyak WA dari Dian. Mar, kamu sehat? Kenapa gak ada kabar? Pulang kerja nanti aku ke rumah ya. Begitulah temanku yang satu ini, begitu banyak pertanyaan, aku membalasnya satu persatu. Alhamdulillah sehat, Yan. Ku kirimkan pesan itu. Saat sedang mengetik jawaban yang lain, tiba-tiba Dian menelpon. Mongit kan, beberapa hari gak kasih kabar. Bos sampai nanya. Maaf Yan, kemarin aku sakit sampai opnam. Opnam? Sakit apa kamu? Cuma kecapean aja kok, paling aku besok udah berangkat kerja. Besok tak ceritain di tempat kerja aja. Lah sekarang udah sehat, nanti aku pulang mampir rumahmu ya. Aku di rumah mertua Yan, gak usah kesini. Aku khawatir nanti Iwan marah kalau dia datang ke sini. Aku merebahkan badanku di atas kasur. Lelah sekali. Ku buka aplikasi Facebook. Ku scroll beranda Facebook sampai tak sadar aku mengantuk dan terlelap. Sepertinya baru saja terlelap, tiba-tiba dada ini terasa berat sekali. Nafas pun seperti ada yang mencekik. Ingin berteriak minta tolong tapi suaraku tidak dapat keluar. Kenapa ini? Aku mencoba membaca ayat-ayat Al-Quran dalam hati sembari ku coba membuka mata. Kulihat sekilas sosok bayangan hitam besar dengan mata merah menyala sedang berada di atas perutku. Sungguh mengerikan sekali. Bacaanku tambah semakin aku kencangkan, walaupun sebenarnya mulut ini saja tidak bisa bersuara. Aku hanya berharap bisa segera terbangun, entah ini mimpi atau bukan. Dan alhamdulillah perlahan sosok itu menghilang dan aku bisa terbangun. Astagfirullah, sosok apa itu? Kenapa seperti mulai lagi gangguan-gangguannya? Setelah sedikit tenang, aku perlahan jalan ke dapur untuk menenggak sedikit air. Terasa kering sekali tenggorokan ini, aku kembali ke kamar dengan membawa segelas air putih lagi. Untuk berjaga-jaga jika nanti haus tidak perlu ke dapur lagi. Sembari membereskan tas yang tadi dibawa dari rumah sakit. Kutaruh semua baju dan peralatan sesuai tempatnya. Baju yang kubawa hampir semua kotor, jadi aku mengambil keranjang cucian yang biasanya aku taruh di bawah kolong kasur. Kasur di rumah ini memiliki dipan yang lumayan tinggi. Jika ku taruh keranjang pakaian di luar kamar, sudah pasti ibu mertua akan ngomel karena jadi terlihat kotor. Padahal baju dia saja kadang sering bergelantungan di kamar mandi. Ujung-ujungnya aku yang membereskan dan mencucinya. Saat menarik keranjang cucian, aku melihat ada cobek yang terbuat dari tanah liat. Karena penasaran, aku mengambil dan hendak melihat isinya. Apa ini? Begitu terkejutnya aku melihat ada banyak bunga, kemudian ada fotoku di atasnya. Setelah aku lihat di belakang fotoku ditempel seperti tulisan Arab gundul. Ini apa maksudnya? Aku harus menanyakan ini pada suamiku. Sebelum itu aku menelpon Pak Le dulu untuk memastikannya. Assalamualaikum Le. Waalaikumsalam Du. Piye? Le, aku nemu fotoku ini ditempelnya Arab gundul. Iki apa Le? Walau sarap bener iki. Sama seperti kecurigaanku. Ya udah sekarang bakar aja sambil baca-baca ayat Al-Quran. Ya Le, berarti bener aku kena guna-guna. Iso dipastekno ngono Nduk. Tapi kamu jangan sampai lengah dulu, itu baru yang kelihatan mata. Tetap harus banyakin doa dan sholatnya diperketat lagi. Balik bantu dari sini. Setelah menutup telepon dari Pak Ale, aku bergegas ke dapur untuk mencari korek api. Sepertinya aku jangan menanyakan ini pada Iwan. Aku
Aku harus pura-pura tidak tahu saja. Saat pembakaran itu berlangsung, badanku seperti bereaksi. Terasa panas sekali di dalam dadaku, terasa sesak dan sakit sekali seperti hendak ingin menangis tapi tidak bisa. Aku hanya beristighfar dan berdoa sebanyak-banyaknya. Setelah selesai pembakaran dan semuanya sudah menjadi abu, segera kubuang agar tidak ketahuan oleh Iwan. Tak lama kemudian terdengar suara sepeda motor Iwan. Tumben sekali dia sudah pulang, biasanya nanti malam. Mar? Iya, tumben sudah pulang. Tanpa menjawab pertanyaanku, Iwan bergegas masuk ke dalam kamar dengan raut wajah yang sedikit masam. Aku mengikutinya dari belakang. Dia terlihat seperti sedang mencari sesuatu. Apakah dia tahu kalau aku sudah menemukan dan membakarnya? Apalagi yang akan dilakukan nanti kepadaku? Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Sore itu temanku Agus memintaku menemaninya untuk pergi ke salah satu mal di daerahku untuk membeli kado ulang tahun pacarnya. Aku yang tengah gabut tentu saja mengiyakan ajakan itu. Ayo cepetan. Iya. Aku menjawabnya seraya berlari menuju jok belakang motornya. Sabar sih toh, orang tutup toko nih. Bukan masalah itu, aku males kalau bareng jam pulang kerja pabrik. Dengan cepatnya Agus mengendarai motor RX King-nya. Suaranya memecah jalanan saat itu. Tak butuh waktu lama kami pun sampai di mal terbesar di daerahku. Pulang dari sini seperti biasa ya Gus? Iyo beres. Agus berjalan melihat-lihat baju yang hendak dia beli. Sudah hal yang rutin bila setiap malam kami pasti berkumpul di rumah salah seorang teman. Entah itu kadang di rumah Agus atau teman tongkrongan yang lain. Namaku Iwan Satria, aku anak tunggal. Sewaktu aku kecil hidupku begitu susah. Bapakku hanya seorang tukang becak dan ibuku buruh cuci. Pukulan dan makian sudah menjadi makanan sehari-hariku. Entah itu gagang sapu yang melayang hanya gara-gara aku tidak menyaut saat dipanggil, atau sandal yang terbang karena aku melawan saat bapak berbicara. Masa kecilku kuhabiskan di tempat yang begitu kumuh di pinggir sungai. Aku ingat saat itu aku baru saja masuk di salah satu SMP di dekat tempat tinggalku. Sebelumnya bapak dan ibu sudah menyuruhku untuk tidak usah sekolah saja dan membantu bekerja mencari sampah atau pemulung. Tapi ada seorang guru di SD yang membujuk orang tuaku untuk tetap menyekolahkanku. Uang dari mana? Itulah sumber masalahnya. Buat makan sehari-hari saja susah, sudah ditamatkan SD itu sudah bagus. Pikir orang tuaku, apalagi aku anak laki-laki, tenagaku lebih dibutuhkan daripada otakku. Bertepatan dengan itu bapak juga ternyata dikejar-kejar utang. Sudah tahu buat hidup aja susah, ternyata bapak juga bermain judi, bahkan sampai berhutang. Bapak berpikir dengan mengadu peruntungannya bisa mengubah hidup kami. Cepat mana duitnya? Teriak salah seorang pria dengan tubuh tinggi dan perut buncit, rambut keriting yang diikat ke belakang. Iya bos, tolong kasih saya waktu, uangnya belum ada. Aku gak peduli, pokoknya saya ini kudu ono duitnya. Sebulan, kasih saya waktu 1 bulan lagi bos. Pukulan mendarat di wajah bapakku. Bapak mengerang kesakitan. Aku yang melihat langsung menghampiri bapak dan ibu hanya bisa menangis di dekat pintu kamar. Sebulan nih kamu gak lunasi utang dan bungamu. Anakmu sing tak gowo. Ancam pria itu yang ternyata bernama Bos Mulyono. Bos Mul, seorang rentenir yang terkenal di kampung kami. Bunga yang diberikan tidak main-main, sungguh di luar nalar. Bila tidak bisa membayar hutang, sudah pasti aset-aset yang menjadi jaminan akan diambilnya tanpa pandang bulu. Itu yang aku tahu sekarang dari orang-orang sekitar yang pernah meminjam uang kepadanya. Sepeninggal Bos Mul, bapak seperti terlihat marah. Aku hanya berpikir, apa yang bapak tawarkan jadi jaminan saat meminjam uangnya? Kenapa aku yang akan dibawa?
Tentu aku tidak berani menanyakan itu secara langsung, bisa-bisa aku yang kena pukul. Ayo mangkat saiki, Bu. Aku saat itu hanya kebingungan, tidak tahu maksud bapak. Yang jelas setelah itu bapak dan ibu bergegas pergi. Mereka hanya bilang akan pergi sebentar saja. Aku tidak berani bertanya, hanya bisa menjawab iya. Seminggu sudah setelah kepergian bapak untuk makan sehari-hari selama ditinggal bapak dan ibu. Aku mengais sampah daur ulang untuk dirongsokkan. Lumayan bisa buat beli nasi dan tempe di warung nasi Bayu. Sore itu tiba-tiba terdengar deru mesin mobil berhenti di depan rumah kayu kami. Aku terbangun dan melihat keluar jendela. Betapa kagetnya saat melihat yang keluar dari dalam mobil adalah bapak dan ibu dengan pakaian yang bagus. Loh, itu bapak sama ibu naik mobilnya siapa? Aku pun bergegas membuka pintu rumah. Setibanya bapak dan ibu di dalam rumah, terlihat pula tangan ibu sudah penuh dengan gelang emas dan bapak pun memakai kalung emas. Aku yang masih terheran-heran hanya bisa melongo. Kenapa kamu diam aja, Wan? Cepet sana lo ambil mainan sama baju-bajumu di dalam mobil. Aku bergegas berlari menuju mobil yang pintu bagasinya sudah terbuka. Aku berteriak kegirangan. Aku bawa semua baju dan mainan-mainanku ke dalam kamar. Tiba-tiba ibuku masuk dan berkata, "Sekarang kita udah kaya, Wan. Kamu minta apa aja tak turuti. Kamu juga bisa sekolah sak senangmu." Apa aku sedang bermimpi? Tentu tidak, pakaian dan mainan ini masih tercium khas barang yang baru. Tak lama setelah hari itu, aku pindah rumah di rumahku yang sekarang dihuni. Bapak juga melunasi semua hutang beserta bunga-bunganya di bawah smul, bahkan bapak memberikan lebih. Uang dari mana aku tidak tahu, yang jelas sekarang aku senang. Aku sudah menjadi orang kaya. Semua yang aku mau bisa kubeli. Bapak juga mulai membuka usaha baru dibantu ibu tentunya. Sebuah toko di pasar terkenal di daerahku, toko yang begitu laris, tidak pernah sepi pembeli. Bahkan bapak sudah mempunyai pegawai. Meski sudah memiliki pegawai, bapak dan ibu tetap datang ke toko dan mereka sendirilah yang memegang keuangannya. Di rumah ada satu kamar yang memang tidak boleh dimasuki olehku. Aku heran dan penasaran kenapa aku tidak boleh masuk ke kamar itu. Suatu ketika saat bapak dan ibu keluar untuk pergi ke toko, aku diam-diam hendak masuk ke dalam kamar itu. Sial, pintunya dikunci.